Selanjutnya dilanjutkan dengan murojaah hafalan kita. Silakan Anda sudah Anas. Mari kita baca sama-sama saja. Soalnya sudah ayat terakhir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dan semua, siapa yang sudah dengar ini anak? Dari semua Bu, sudah semua ya, alhamdulillah pada ada semua. Karena dengan belajar ini anak-anak tidak akan rugi, karena belajar itu sebagian dari iman. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semakin semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk lebih semangat lagi, kita akan melakukan tepuk semangat. Anak-anak Ibu sekolah berdiri. Sudah tahu kan tepuk semangat? Satu, dua, tiga, tepuk semangat. Semangat. Nah, mari kita membacakan Pancasila. Satu, dua, tiga. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk baiklah, sekarang kita akan mulai pelajarannya. Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu, apa anak semua? Tentang peraturan Bu. Ya betul, minggu lalu kita sudah belajar tentang peraturan. Nah sekarang kita akan belajar lebih lanjut tentang hak dan kewajiban. Tentang apa anak? Hak dan kewajiban. Nanti anak-anak Ibu bakal mengetahui apa itu hak, apa itu kewajiban. Dan nanti anak-anak juga bisa tahu apa itu hak anak-anak di sekolah, anak-anak di rumah, begitupun kewajiban anak-anak sekolah dan kewajiban anak-anak di rumah. Nah sekarang perhatikan Ibu ke depan. Ibu akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Nah di situ yang pertama ada pengertian hak dan kewajiban. Yang pertama itu adalah hak. Hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Apa anak-anak coba baca Amin? Hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Nah, jadi anak-anak Ibu, hak itu memang semestinya ada di kita. Nah, selanjutnya yaitu adalah kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak tertentu dengan rasa tanggung jawab serta prinsip yang dituntut secara paksa, bukan tergantung berkepentingan. Selanjutnya dalam Islam sendiri anak-anak Ibu, Islam itu melindungi, menghormati, menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap manusianya. Nah, Islam menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang dimana manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan pasti memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, hak asasi manusia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak manusia itu dari lahir. Dan tujuannya agar manusia itu dapat memanfaatkan haknya tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memanfaatkan tanggung jawabnya sebagai khalifatullah fil ardi. Nah, anak-anak itu semua di dalam Islam tentu sudah disebutkan dalam Al-Quran bagaimana hak dan kewajiban manusia itu di bumi. Nah, salah satunya ada di dalam Quran surat Al-Asyura ayat 181 yang mana artinya
Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-hak, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Nah, dalam Quran surat Al-Asr ini dijelaskan bahwa manusia itu tidak boleh mengurangi hak sesama manusia lain. Nah, itulah yang akan menjadikan kehidupan itu jadi damai dan rukun. Selain itu, manusia juga memiliki tanggung jawab yang besar sebagai makhluk sosial, seperti dijelaskan dalam surat Al-Azirah ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi tanggung jawab manusia itu sebagai yang diminta oleh Allah itu sebagai agar manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya itu ada hak dan kewajiban anak-anak di rumah dan di sekolah. Yang pertama ada hak ada anak di rumah. Siapa yang mau membacanya? Silakan anak. Hak anak di rumah. Nah, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Juga hak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Juga hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan kesehatan, hak bermain, dan juga hak untuk didengarkan pendapatnya. Nah, ya betul. Jadi anak-anak ibu di rumah itu bisa anak-anak bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan, mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Nah, selanjutnya ada juga hak anak di sekolah. Yang pertama itu hak anak dapat mendapatkan pelajaran. Nah, yang kedua hak bertanya kepada guru. Yang ketiga hak untuk mendapatkan suasana yang tenang dan nyaman. Selanjutnya hak mendapatkan nilai dan hak mendapatkan sarana dalam belajar. Selanjutnya yaitu tentang kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Yang pertama, anak-anak ibu semua, kewajiban anak-anak di rumah, anak-anak bisa belajar dengan rajin, membantu mengerjakan pekerjaan orang tua di rumah, menyayangi anggota keluarganya, taat terhadap ucapan orang tua, membereskan kamarnya sendiri dan menghormati orang tuanya. Nah, selanjutnya anak-anak, kewajiban anak-anak ibu di sekolah juga bisa yang pertama itu memakai seragam yang ditentukan oleh sekolah, mematuhi aturannya, datang tepat waktu, memperhatikan guru saat mengajar. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, selanjutnya untuk lebih supaya anak-anak ibu ingat dengan materi kita hari ini, ibu ada sebuah lagu tentang hak dan kewajiban. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. Nyanyi bersama ya anak-anak. Naik dramanya kencang. Adalah sesuatu yang harus didapatkan, kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh hak kewajiban. Sekolah, mendapat pelajaran, mendapatkan fasilitas di kelas dengan nyaman. Perlakuan yang adil, mendapat perlindungan bersama-sama dengan sekolah. Bersama-sama dengan sekolah. Bersama-sama dengan sekolah. Di sekolah menjaga kebersihan, mengikuti pelajaran.
ibu sudah paham tentang materi kita hari ini, ibu akan membagi anak-anak ibu ke dalam beberapa kelompok secara berpasangan saja, yang nanti anak ibu akan mengerjakan LKPD yang akan ibu bagikan. Sudah dapat semuanya? Nah, yang pertama kali perhatikan di depannya ada aturan atau petunjuk dalam mengisi LKPD. Silakan baca dahulu. Jika tidak paham, tanyakan ke ibu ya. Nah, silakan kerjakan dulu. Ada yang tidak paham? Sudah selesai semua? Sudah ya? Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya ke depan? Nah, silakan nomor 1 maju ke depan. Temannya siapa satu lagi? Ambil Bu. Maju nak. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Karena di sini lambang datanya bermula gambar kemudian kelompokkan di dalam tabel. Nah, di sini pada tabel pertama itu H01 gambarnya. Itu gambar 1 H6 untuk bermain karena 6 berhak untuk bersenang-senang. Ya, betul. Terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya siapa lagi? Kelompok 2 ada bisa? Bisa maju ke depan? Silakan keduanya. Iya boleh keduanya. Teman-teman, dari hasil diskusi kami yaitu yang dimana terdapat kewajiban yang kami ambil yaitu yang nomor 5, gambar nomor 5, yang merupakan contoh kewajiban seorang anak di rumah yang membantu orang tua baik itu membersihkan rumah, seperti menyapu, ngepel dan lain sebagainya. Oke, pintar sekali. Terima kasih kelompok 2. Dan tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, dari hasil yang ibu lihat, jawaban anak ibu semua sudah pada betul. Berarti anak ibu sudah paham dengan materi kita hari ini. Ya Bu. Tadi kita sudah belajar tentang apa anak ibu? Pak dan kewajiban dalam Itu apa artinya tadi? Alasan untuk menerima melakukan suatu hal yang masing-masing diterima dilakukan, Bu. Nah, jadi hak itu yang sudah ada pada diri kita, yang itu hak yang kita terima sejak lahirnya. Yang kedua itu ada kewajiban. Nah, tadi juga anak-anak ibu sudah belajar tentang apa hak anak-anak ibu di rumah maupun hak anak-anak ibu di sekolah, dan begitu pun sebaliknya. Ibu rasa pembelajaran kita sudah cukup dan waktu kita juga sudah habis. Dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Saat ini ibu ada tugas untuk yang anak-anak ibu kerjakan di rumah, yaitu kerjakan buku halaman 11 ya. Kerjakan soal tersebut dan kumpulkan minggu depan. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum anak-anak ibu. Semoga dijalannya dengan hati-hati ya. Jangan kalau sudah pulang titip salam kepada